pada saudara Herianto untuk bisa memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita tadi, pertemuan saya dengan kalian semuanya menjadi pertemuan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, di kesempatan pagi hari ini semuanya hadir? Ada yang tidak masuk? Yakni terkait materi khutbah, tablik, dan dakwah. Perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni kalian harus ini akan saya pimpin anak-anakku dengan metode drill mengulang-ulang supaya kalian bisa cepat hafal. Akan saya sampaikan terlebih dahulu ayat berikut ini. Akan saya stop share-nya. Sekarang ikuti setelah saya. Kenapa sebenarnya sebentar saya ingin sampaikan, kenapa kalian saya minta untuk menghafal satu ayat ini, supaya kalian terkait mengenai materi kita, khutbah, tablik, dan dakwah, memiliki dasar, dalil, yang jelas bahwasanya materi kita ini memang benar-benar ada dan kita pun menghafalnya sehingga kita bisa memiliki benteng untuk bisa mau menyampaikan kebaikan dimanapun kita berada. Baik, ikuti setelah saya anak-anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. 1 2 3. Wal takum minkum yad'una ilal khair. Baik anak-anakku, kita sudah berulang kali menyampaikannya. Oke, saya coba untuk Pak Gunawan, Mas Gunawan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Oh, alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Baik, terima kasih kepada Nak Gunawan atas bacaannya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa menghafal. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran akan saya tes hafalannya satu persatu. Maka dalam kesempatan hari ini tujuan kita yang kedua tadi adalah nanti akan saya bagi per kelompok dan setiap kelompok nanti satu orang itu menyajikan ataupun mempresentasikan ketentuan khutbah tablik dan dakwah dan satu orang lagi menyampaikan tablik. Oke, karena harapan saya setiap kita harus mampu menyampaikan tablik karena tidak ada kata tidak mampu. Contohnya saja nanti salah satu contoh kita menyampaikan tablik dengan Assalamualaikum, Alhamdulillah, baik teman-temanku sebangsa dan setanah air, sesuai dengan ajaran Rasulullah kita diperintah untuk menjaga kebersihan. Maka untuk itu kita harus bisa senantiasa menjaga kebersihan di setiap lingkungan kita. Itu pun sudah termasuk daripada bentuk tablik. Baik untuk anak-anakku semuanya, dari situ akan saya buat kelompok. Kelompok yang pertama akan saya bagi dua kelompok saja, ya dua kelompok saja. Jadi setiap kelompok nanti ada 5. Yang pertama kelompoknya Mas Erianto, Mas Aman, dan juga Mas Afif, yang juga Mas Keli. Terus kelompok yang kedua ada kelompoknya Mas Ahmad Yani, Mas Gunawan, Mbak Homsatun, dan juga Pak Klik. Baik, jadi akan saya share template-nya. Nanti sudah saya share template-nya. Template-nya nanti di kotak tersebut kalian silakan untuk mempersiapkan sajian terkait dengan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Terus di bawahnya perbedaan di antara keduanya.
Terus yang satu lagi menyampaikan persiapan untuk tablik, terserah materinya apa saja, tidak perlu panjang sekali, sehingga setiap insan dan setiap kalian mampu menyampaikan tablik. Nah, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran kita, kalian dapat mempresentasikan ketentuan khutbah tablik dan dakwah, dan terkait dengan menyampaikan tablik. Monggo, silakan per kelompok untuk mendiskusikan apa yang siap ditampilkan dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan tablik. Saya kasih waktu kurang lebih, alhamdulillah, terima kasih. Tadi Pak Guru melihat kerjasama kalian bagus, ada kebersamaan di antara kalian, ada saling diskusi, bahkan juga ada pembagian tugas yang bagus, ada yang bagian mencatatnya dan mencari beberapa dari sumber yang lain selain dari apa yang sudah saya share tadi. Maka harapannya dipersiapkan untuk bisa mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Kelompoknya Mas Erianto tadi untuk bisa menyampaikan presentasi daripada khutbah tablik dan dakwah. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Guru. Yang pertama dari hasil diskusi tadi, yang pertama yaitu tentang khutbah. Seseorang yang melakukan khutbah itu disebut dengan khotib, Pak Guru. Ya. Itu. Terima kasih. Baik. Silakan yang lain dari kelompok 1 mempresentasikan ketentuan khutbah. Ya, selanjutnya dari kelompok 2, silakan siapa yang mewakili untuk mempresentasikan ketentuan khutbah tablik dan dakwah. Silakan. Pak Husni mungkin? Ya, Pak. Oke. Baik, untuk khutbah itu biasanya yang menjadi khotib harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, itu Pak dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah bagus. Memiliki kebaikan yang mana Rasulullah menyampaikan, balighu ani walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu kebaikan. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 lagi. Katno mungkin bisa. Terima kasih Pak Guru. Ya, saya mencoba menyampaikan tadi Pak Guru menyampaikan balighu anni walau ayah. Wah, ini menjadi pelajaran berharga bagi saya ketika saya Pak Guru menyampaikan balighu anni walau ayah. Saya mencoba mencari terjemahnya, sampaikan walaupun satu ayat. Wah, ini kalau misalnya teman-teman kita ini modal dakwahnya itu bismillah, gimana Pak Guru? Itu kalau kita mengajari, ayo kita belajar bismillah. Kita belajar bismillah. Itu ternyata ada hikmah di dalam kalimat bismillah untuk mengawali dengan bismillah. Pak Guru, terima kasih. Baik, terima kasih dari Mas Sujatno. Menyampaikan satu kebaikan walaupun bukan satu ayat, tapi satu kebaikan apapun itu sangat berharga buat orang lain. Karena dengan adanya saling mengingatkan, kita jadi akan ingat. Kita mau menyampaikan kebaikan akan menjadi benteng buat kita. Kalau kita baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Terkait dengan presentasi sudah kalian lakukan dan Pak Guru pun sudah sambil mengamati dari apa yang sudah kalian kerjakan. Untuk selanjutnya di pertemuan yang akan datang untuk bisa disiapkan dari apa yang sudah kalian rencanakan terkait dengan tablik ini untuk bisa kalian jadikan menjadi teks dakwah. Baik anak-anakku semuanya, pembelajaran hari ini kita kira cukup dan sudah banyak. Yang penting bagi kesempatan bagi hari ini adalah motivasi buat kalian semuanya, anak-anakku, terkait dengan masalah khususnya tablik dan dakwah. Jangan pernah merasa paling buruk, jangan pernah merasa paling baik. Bukan masalah banyaknya ilmu kita, bukan masalah sedikitnya ilmu kita, tapi seberapa banyak kita sudah mau berbuat baik untuk orang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.